menggunakan karetnya juga sangat-sangat mengganggu. Apalagi Kupra sudah menjadi priority ban dari tim Aura. Dan ternyata Palir yang dibuang kali ini. Banyak banget hero terbuka kali ini. Harit, Selina, Ling. Apa yang bakal dipik? Ini bener gambling banget sih dari tim Aura. Siapakah yang akan mereka ambil untuk kalau kita lihat mungkin adanya Selina atau mungkin adanya Harit. Dari Aura benar-benar harus menentukan siapakah hero yang bakal mereka. Tapi mereka nggak akan melepaskan Selina ternyata kepada tim EVOS. Langsung diamankan. Karena memang Selina dipegang sama Darkness juga 6 kali sudah dimainkan dengan 67% win rate. Kali ini masih memiliki win rate yang cukup tinggi untuk tim Aura sendiri. EVOS Legends kali ini memiliki kemampuan dan kesempatan untuk nge-pick ke arah Ling, Harit. Masih ada banyak probability kali ini bisa di-pick sama tim EVOS Legends sendiri. Masih ada Grok juga yang terbuka kali ini. Kalau mereka mau mengamankan Grok terlebih dahulu. Tapi Ling dan Harit kah? Tapi Grok dan juga Ling kali ini. Berhasil diamankan. Grok juga bisa dibilang menjadi satu hero yang cukup kuat di early untuk makanin semua abyssal trap yang ada. Semua abyssal arrow juga masih bisa di-secure sama dia dengan immune dari power of nature-nya. Dan juga ada Ling yang bisa kita lihat One dengan Lingnya masih 100% win rate. Ya, One dengan Lingnya masih 100% win rate kali ini dan masih cukup menakutkan walaupun hanya dipakai satu kali oleh EVOS Legends sendiri. Dan kalau kita lihat sendiri statistik antara Selina dan juga Ling kali 54% dan 52%. Sama-sama hampir 50-50. Tapi Funstrong tanpa terlalu berlama-lama langsung ngambil ke arah carry. Dan kita tahu sendiri Funstrong dengan carry di sini tidak begitu memberikan angka yang cukup bagus dari berdasarkan statistik karena hanya 33% dan 3 game yang dimainkan. Ya, tapi masih bisa menjadi counter dari Grok sendiri. Counter dari semua tanker atau offlaner yang mungkin bisa dibilang defense-nya cukup tebal ya. Dengan adanya Kari dengan true damage dari pasifnya 13% ini bakal ngebantu juga Kari di arah early-nya untuk farming lebih cepat. Kalau misalnya memang ada satu hero yang satu lane sama dia tinggal di push aja terus menerus. Oke, kali ini tapi dari EVOS Legends belum menentukan akan mengambil ke arah apa. Sebenarnya kalau kita bahas di sini EVOS Legends bisa mengambil ke arah Granger yang masih sangat terbuka. Granger terbuka, Bruno terbuka, tergantung mereka ingin bermain seperti apa atau justru mereka ingin mengambil support terlebih dahulu. Seperti Nana sebenarnya masih terbuka. Atau mereka mau ambil jauh headnya. Juga masih terbuka. Ternyata Uranus kali ini diambil untuk tim EVOS Legends. Uranus yang mungkin akan dipakai oleh Papi Dangki kah yang agak sedikit menyebalkan kalau misalnya dia push sampai base-nya, dipotong minionnya, gak dikasih keluar sama sekali. Kan kita tahu ya tipikal dari Papi Dangki tuh sampai lupa base. Lupa base ya? Kelupaan base-nya yang mana ya sebenarnya? Base musuh dijadiin base sendiri gitu kan ya. Dan kali ini kita memasuki banning phase yang ketiga dari Aura. Mereka melihat mungkin butuh satu marksman yang akan diamankan untuk tim EVOS. Mereka bisa ban ke arah marksman atau mungkin mereka bisa ban ke arah satu sideliner lagi, jauh head atau mungkin Carmilla. Tapi Godiva biasa ini sih main Carmilla ya. Kalau nggak main Tamus, main Carmilla dari sisinya Godiva sendiri ya. Dia masih agak sedikit seperti itu. Tapi kita lihat sini Kaja justru yang dibuang dari tim Aura. Tidak ingin adanya Kaja, tidak ingin adanya Disciple yang bisa nge-lock ke arah salah satu hero dari tim Aura. Positioning Karinya bakal jauh lebih nyaman tanpa kehadiran seorang Kaja. Ya, EVOS mereka bisa nge-ban ke arah tank, satu tank kalau mereka mau. Karena memang dari Aura mereka masih butuh tank yang cukup Baxia bagus juga dan mungkin satu mid laner kalau Selene dijadikan support. Baxia, Akai, atau mungkin Belerik? Baxia jauh lebih enak ya, karena bisa menghambat juga damage yang bisa di-take sama atau Nana? Nana masih terbuka lebar. Nana bisa yang diambil sih untuk EVOS Legends. Iya, kalau misalnya mereka memang pengen benar-benar hyper carry-in seorang Rek atau tapi jauh head-nya justru yang dibuang kali ini. Gak akan ada jauh head, tidak akan ada satu hero yang bisa mengincar ke lini belakang dari tim Aura kali ini. Apakah di sini dari EVOS Legends akan bermain seperti biasa dengan menggunakan satu marksman yang benar-benar nge-babysitnya berarti 2, nggak cuma 3, nggak cuma 1 gitu loh. Dan Kimi kali ini dari seorang Rek masih terbuka sangat lebar dan di-lock begitu saja. 67% kemenangan win rate untuk seorang Rek menggunakan Kari. Kimi, Ya, Kimi juga bagus untuk hero yang bisa dibilang sangat amat menyulitkan ketika dia mau melakukan split push ke arah
lane yang mungkin tidak dijaga oleh Aura, ini benar-benar bisa dipakai oleh Kimi dengan cepat sekali. Tapi kita sudah melihat Sylvana lagi-lagi dari seorang Clover. Kemarin memang Sylvana bermainnya sangat bagus banget sih. Cuma di era late game agak sedikit sulit kalau misalnya dia udah mulai di ganking 4-5 hero. Jadi aku nggak ngelihat Clover dengan Sylvananya di era late game cukup efektif. Tapi dia masih percaya dengan Sylvananya dan bakal langsung diambil bersama dengan Carmilla untuk seorang Godiva. Yes, Carmilla dan Sylvana kali ini diambil tanpa adanya pure tank dari sisi Aura. Sedangkan kalau kita lihat dari EVOS Legends, dengan adanya 2 tank yang sangat tanky kali ini dari sisinya EVOS Legends, mereka masih membutuhkan 1 lagi untuk bertahan. Kita nggak tahu ya, mungkin 1 tanknya bakal bergerak ke arah offlane, satunya bakal jadi support. Dan berarti mereka masih membutuhkan 1 lagi untuk memberikan damage ke arah tim Aura. Apakah itu gitu? Karena masih banyak banget hero yang terbuka kali ini untuk bisa Nana jadi... kah? Ya, aku dari tadi kepikiran Nana, cuman kayaknya dari tim EVOS tuh nggak ada menunjukkan ke arah sana. Lolita. 3 tank kah? Lolita bagus sih untuk nge-counter dengan shieldnya. Semua damage dari Kari dan juga Selena. Bisa Leroy masih bisa ditelan. Oh, diganti lagi Nana kali ini. Yang justru akan diamankan oleh EVOS. Yes, Nana dengan Molina Swatch, Molina Blitz dan juga Magic Boomerang di sini win rate 50%, 6 kali dipakai 6 kali. Kalah kali ini dengan 7 kali di ban. EVOS Legends Aura dengan kemampuan Aura dengan early-nya, karena memang mereka hero-hero early-nya sangat luar biasa kali ini. Harusnya mereka bisa bermain lebih agresif, harusnya. Tapi EVOS Legends ini punya hero-hero yang bisa sustain untuk jauh lebih lama seperti Grok dan juga Uranus. Ini akan menarik banget nih, apa yang bakal terjadi di Lane of Dawn. Oh, ini bakal menarik yang pastinya kalau misalnya EVOS bisa menggunakan kesempatan dari draft pick-nya, bermain dengan sangat agresif, men-shutdown Aura di awal-awal ini bakalan enak banget buat EVOS. Tapi Aura juga nggak kalah kuatnya, dia punya counter, yaitu dia punya Kari, dia punya Selena yang bisa open map, open vision kemana-mana. Kalau kerasa sih agak sedikit sulit juga kalau EVOS. Tapi kita akan langsung masuk saja ke dalam Lane of Dawn kali ini di game pertama dari Best of 3 Series FPL Arena. Mana suaranya? Oke, kali ini dan sudah ada Phoenix dan juga Clover yang akan menempati sisi mid lane, sedangkan dari Rek dan juga Lumineer akan ditemani Danki. 3 hero dari EVOS kali ini. Flame Shot sudah dibuka di sini, perang Flame Shot di arah mid lane. Danki, Rek, Lumineer berada di sisi tengah. Molina Smooch kali ini diarahkan ke arah seorang Phoenix. Masih bisa untuk sedikit mundur dan masih bisa untuk sedikit survive. Oke. Dan sudah ada tahan saudara-saudara. pause yang dilakukan kali ini, harus bersabar terlebih dahulu. Masih mengecek kira-kira apa nih yang bikin kurang nyaman ya? Kurang nyaman. Oh, dari sisi Aura kah? Masih melihat terlebih dahulu kali ini. Dan EVOS mereka sudah mulai bisa dibilang cukup agresif ya di awal-awal. 3 hero yang bisa dibilang rotasi di arah midnya. Kimi ditemani Nana dan juga Danki yang super barbar. Dan ini dia suasana di MPL Arena ketika Aura benar-benar gak mau kalah dengan sorak-sorai yang datang dari tim EVOS ya. Nah, itu tadi sorak-sorainya dari, nah ini dari tim Aura. Iya. Ini dari tim home kita. Mana dong suaranya? Tunjukin dulu dong sama teman-teman yang di rumah. Gimana? Nah, mereka udah benar-benar siap banget sampai bawa ini ya drum gitu. Itu apa Clover si pembawa hoki. Memang benar si Clover itu bawa hoki soalnya. Iya, memang kalau misalnya artinya tuh memang benar. Memang benar bawa hoki gitu. Ya, ini banyak banget teman-teman yang ngedukung dari sisi Aura juga. Mereka sampai tadi ngantri ya dari 1 jam yang lalu di bawah, dan ini juga nggak mau kalah. Teman-teman dari EVOS Legend, kali ini kita sudah melihat manajernya yang cantik situ. Wih, Bu Nat. Iya. Oh, udah bukan ya. Udah bukan. pensiun ya jadi manajernya. Pensiun. Udah pensiun. Iya, ada Vince juga di belakang sana dan teman-teman. Oh, ada ini ya, kakak Muhammad Fire. Saya ingat tuh. Dan yang pastinya semuanya, siapapun pendukungnya gitu ya, harus tetap sportif. Betul, harus tetap sportif dan ingat di sini cuma pertandingan. Mereka akan pasti bakal improve lebih dan lebih karena semua pemain nggak mau dong untuk kalah. Kalau misalnya kalah tetap support karena pasti mereka bakal mencoba untuk improve jauh lebih baik lagi ke depannya.
Iya, yang pastinya berantem di game, yang pasti gak berantem diri lah. Gitu. Dan ini gosipin apa di sebelah sana? Tolong Ibu Natnat jangan diajakin buat ngegosip terus ya Bu Natnat ya. Oh Ibu Natnat sekarang udah gak jadi manajer tapi jadi pembawa bendera ya? Saya baru lihat. Oh bener juga sih, gak salah sih. bendera. Pembawa bendera ya. Iya, dan yang pastinya ini juga, banyak couple-couple gitu ya yang datang. Malam minggu, saya baru ingat ya. Oh iya, ini malam hari minggu, Sabtu ya. ya. Saya baru ingat. Maaf nih, kita malam minggu kerja. Ah itu bawa pacar ya? Cie, maminya di MPL. Datangnya berdua atau bertiga nih? Oh, sama siapa? Satu lagi? Lah itu bertiga sama cowoknya yang gitu. pakai jaket putih. Oh gitu? Jangan pasangannya yang pakai jaket putih. Waduh. Oh gitu, cakep amat ya yang datang. Aduh, masnya jangan senyum-senyum aja. Kan saya bilang cakep ke ceweknya ya. Iya, lagi mana sih ya? Terbaper lagi, salah. Terbaper, dan yang pastinya kali ini dari kedua tim mereka sangat siap dari semua perlengkapan dibawa. Kalau bisa bawa genderang juga ya ke sini ya. Yes. Tapi kita bakal langsung masuk lagi aja ke dalam Land of Dawn dan Flame Shotnya tidak berhasil mencuri di sana ya. Funstrong di sana masih bisa men-secure 2 buff kali ini Blue dan Rednya. Dan kita lihat di sebelah tengah, Donkey harus menjaga posisinya. Darkness tadi mengeluarkan Abyssal Trap dan juga Abyssal yang belum bisa mendapatkan siapapun. Tapi Godiva di sisi bawah Molina Smooth sudah dibuka kali ini seorang Luminate. Mengincar karena seorang Godiva. Ya, tapi masih bisa mundur dari seorang Godiva, nggak akan terlalu dipaksakan kan dia juga udah ngelihat. Mulai ada yang dibuka kali ini, Reknya bakal terculik. Dan Donkey juga bakal hilang kali ini, 2 sudah mulai down. Tapi Wan bakal dikejar di arah mid kali ini, mau kemana? Masih bisa loncat ke tapi seorang Clover ternyata nggak akan membiarkan Wan pulang begitu saja. Dan Tamus juga di sisi bawah tidak akan membiarkan seorang Luminer untuk pulang. Angka Luminer bisa selamat kali ini? Tidak bisa, sepertinya Godiva akan menjatuh seorang Luminer. Tapi di sisi atas kita lihat sini Laraji masih mencoba untuk mempertahankan dirinya. Tapi Funstrong berhasil. Oh ternyata Clover yang berhasil mengambil ke arah gold buff ya. Iya, kali ini masih coba di-secure, tapi di sisi lain ternyata dibalaskan. Meskipun Rek harus ter-take down, tapi dia masih bisa membalaskan kematiannya tadi ya. Iya, di situ masih bisa. Dan ini ada Real Prey by Realme, dimana kalau kita lihat tadi early-nya sebenarnya Luminernya benar-benar nggak in a good position. Donkey-nya berhasil dapetin Godiva, walaupun tadi benar-benar sekarat banget dari seorang Luminer sendiri. Ya, dan kalau kita lihat Godiva di sini cicil-cicil terlebih dahulu, meskipun kita lihat wow mawar terus sepertinya dari Aura kali ini udah melihat ada pergerakan dari Donkey di one charge kena 3 tapi Godivanya maju sendirian. Sudah ada Darkness yang mulai datang untuk membackup, Godivanya masih bisa survive. Ya, di sini Darkness sangat tenang dengan Abyssal Arrow dan Abyssal Trap, tapi Flame Shot masih mau lebih. Oh my god, nice banget mendapatkan 2 dari teman-teman EVOS kali ini. Aura mulai mendominasi di arah early, tapi ternyata dari orang Wan datang. Tempest of Death dibuka dan kali ini mengincar ke arah belakang, tapi Wan berhasil di-shelter sama seorang Funstrong. Akankah di sini Laraji menjadi makanan selanjutnya dari tim Aura. Dan ternyata Clover berhasil mendapatkan killing spree kali ini. Donkey tidak bisa berbuat apapun kali ini. Oh my god, 12 poin kill mulai dikumpulkan dari kedua tim di 3 menit pertama. Mulai rusuh dari kedua tim. Ternyata meskipun EVOS kita bilang mereka depan banget sama War, ternyata Aura juga nggak takut. Betul sekali, tapi EVOS kali ini tidak menggunakan meta 4 emas. Tapi langsung dengan 5 emasnya. Apa yang bakal terjadi dengan perbagian gold dan juga perbagian EXP-nya. Akan sangat menarik kali ini, tapi kita lihat dari Pantek. Dari 3 pertemuan terakhir Aura dan EVOS, Aura memenangkan 2 match. Sedangkan EVOS hanya mendapatkan 1 match, sampai kita lihat sisi tengah kali ini. Donkey tidak dalam posisi yang cukup bagus, tapi di situ maksimum charge dari seorang Rek tidak berhasil mengenai siapapun dari tim Aura. Akankah mereka mencoba nge-kidnap seorang Rek? Hampir saja, tapi masih bisa untuk sedikit mundur. Iya, dan ada Molina Smooth juga yang akan dilahap oleh seorang Phoenix kali ini di arah mid. Masih menjaga, masih bersabar, dan arrow-nya connect, belum ada follow up. 2 flame shot yang nice banget. Membuat Rek gak akan terlalu bisa bermain agresif kali ini, dan Luminer masih menjaga posisi dari Rek sendiri. Ya, di sini dengan keberadaan seorang Selena, enaknya adalah opening map-nya yang bakal jauh lebih nyaman dari seorang Selena sendiri. Entah itu dari arrow-nya ataupun dari, kita lihat di sisi atas, Laraji, Transcendent Ward kali ini mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi agak sedikit susah karena Godiva dan juga Phoenix benar-benar ngambil laning phase-nya. Ya, masih ada Iconic Edge juga yang bakal membantu seorang Laraji di sini untuk mencoba bertahan. Dan masih ada shield tambahan. Tapi dari Godiva memang bakalan coba untuk memukul mundur. Hanya ditarik ulur saja di arah atas. Benar-benar dominasi yang dilakukan oleh Aura. Tapi Wannya, ya, Tempest of Blade hanya untuk kabur. Tapi lihat Donkey-nya
ke arah 2. Sedangkan Clover di arah bawah bermain sangat objektif. Yes, di sini dan red buff-nya masih bisa disingkirkan sama tim. Oke, masih bisa diambil sama One kali ini. Tapi Godiva hampir saja terkena dari flame shot. Abyssal arrow dibuka lagi sama seorang Selena. Tapi belum bisa mendapatkan siapapun dari tim EVOS Legend. Iya, masih ada Crimson Flower dan bahkan aku baru ngeliat ternyata yang main Carmilla Phoenix ya. Iya. Biasanya Godiva. Tapi Iya. Godiva kali ini lebih percayakan untuk memainkan Tamus. Dan sudah men-secure Queen Wings juga dari seorang Godiva. Oh, ada pause lagi dan lagi. Ikannya lewat lagi nih Vela Jam. Ikannya lewat lagi ya. Ya, tapi kalau kita bilang kenapa sih ngambil Tamus dibandingkan lebih ngambil Carmilla? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi win rate pun lebih bagus ngambil ke arah Carmilla. Tapi Tamus itu udah di-pick 10 kali buat Godiva. Jadi udah benar-benar comfort hero kayaknya untuk seorang Godiva sendiri. Signature hero-nya Iya. ya. Mungkin dia juga lebih pede dengan adanya Tamus. Punya, kita tahu juga ada Inferno yang bisa Betul. nambahin life steal juga. Betul. Dan kalau misalnya di 1v1 dengan Uranus pun ya cuma tarik ulur aja. Mungkin bisa dibilang kayak cukup lama ya tarik ulurnya karena sama-sama tinggi. Betul, Sama-sama punya life steal yang kuat. Ditambah lagi dari sisinya Aura pun kalau mau tarik ulur ada satu lagi tambahan. Carmilla di situ dengan Blood Data juga dan juga Crimson Flower itu bakal bisa bertahan cukup lama dari seorang Carmilla sendiri ya. Ya dari sisi Aura memang life steal-nya kenceng banget sih. Nah iya benar, entah itu dari Tamus, entah itu dari Carmilla gitu kan. Dan di sini disable-nya ada dari seorang Sylvana dengan lompatan manisnya di sana ya. Betul sekali. Ini meskipun gelap tetap cantik aja ya. Ini pendukung dari tim Aura. Aduh, adem ya malam minggu kalau ngeliat kayak gini adem gitu kan. Iya, jiwa jomblonya berteriak rasanya. Dan tetap Meronta-ronta. meronta-ronta ya. Tetap dengan hashtag Aura Fire. Jadi buat teman-teman juga yang lagi nonton di live streaming, jangan lupa kasih hashtagnya buat dukung tim favorit kalian. Dan langsung balik saja ke game. Setelah ada 2 pos yang terjadi kali ini, Clover bakal coba untuk membuka Imperial Justice-nya tapi di cancel dengan Molinanya. One-nya mulai maju kali ini tapi ternyata tidak akan, oh ternyata ada Karinya di belakang sana yang sudah mulai roaming juga kali ini. Tapi di arah atas sudah mulai hilang Dangki dan juga Rek yang terculik di arah Pit Turtle. Ya, dan Molina Smooch lagi-lagi mengenai seorang Phoenix kali ini tapi tidak memberikan impact yang terlalu besar kalau kita lihat. Sedangkan kalau kita lihat Aura sudah menggerogoti 3 turret dari tim EVOS Legends. One masih mencoba untuk mencari keuntungan tersendiri. Tapi kita lihat di sisi bawah One bakal bertemu dengan seorang Clover sepertinya. Akan melakukan Imperial Justice kah? Belum dikeluarkan ternyata dari seorang Clover. Tapi kita lihat dari seorang Laraji kali ini. Contoh mengganggu Pergerakan dari seorang Godiva kali ini. Dangki bakal maju paling depan tapi lihat Larajinya sekarat banget. Masih bisa balik ke arah belakang. Yes. Dan ternyata red buff-nya masih bisa diamankan. Kak, kalau kita lihat One di arah bawah juga mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Clover. Kali ini bakal ditusuk-tusuk, mau kemana? Clover-nya gak akan bisa survive sendirian. Yes, dan One kali ini bakal mendapatkan 1 objektif pertama untuk tim EVOS Legends bersama dengan 1 kill untuk seorang One sendiri. Sedangkan kalau kita lihat di sisi atas, Phoenix kali ini masih mencoba, oh wow, charge dikeluarkan Ionic Edge kali ini. Tapi ada flame shot tidak dilanjutkan oleh tim EVOS Legends sendiri. Iya, harus ada yang menghentikan Link di arah bawah. Langsung ada rotasi yang dilakukan oleh Godiva. Benar-benar menjauhkan Link setidaknya untuk tidak ngambil objektif surat lagi ya. Tapi kalau sampai Linknya bisa lompat ke sisi belakang, nanti bakal sedikit susah untuk tim Aura. Jangan sampai One-nya dilepas. Dia harus benar-benar bisa nge-shutdown ke arah One kalau mereka ingin memenangkan game kali ini gitu loh. Ya, Karena kalau misalnya One-nya free, dia bisa dapetin farming, dia benar-benar bisa balikin keadaan yang dimiliki sama EVOS Legends sekarang. Iya, karena mau dibawa ke late game pun Link masih perih banget damage-nya. Tapi kalau kita lihat Clover bakal disamperin 2 orang bahkan 3. Rek juga sudah mulai berkumpul. Kita lihat flame shot sudah mulai dibuka. Maksimum charge hanya mencicil saja HP dari seorang Clover kali ini. Sudah mulai mengejar EVOS dari sisi objektif. One juga udah mulai grouping up dengan teman-teman EVOS. Tapi kita lihat Godiva sudah mulai maju ke arah depan. Kali ini sudah dibuka vengeance-nya. Tapi kita lihat dari Dangki masih mencoba untuk menjaga teman-teman EVOS yang bakal coba dimajuin, dibarbarin sama teman-teman Aura. Benar-benar ulur yang bagus banget dilakukan oleh EVOS Legends ketika melihat ada Inferno plus Vengeance mundur.
mundur, jangan lakukan apapun, jangan bikin kesalahan, mundur semua. Tapi kalau kita lihat secara item kali ini dari Selena udah ada Calamity Reaper dan juga Necklace of Durance yang bakal bagus banget untuk menghadapi seorang Uranus nantinya. Tapi kalau kita lihat dari Uranus juga udah mempersiapkan dengan adanya dia punya Oracle. Tapi Phoenix dengan adanya Dominance AS kali ini attack speed yang bakal dilakukan oleh Crack dan juga One akan sedikit berkurang. Tapi kita lihat di setengah. Bisa Lero yang sudah connect kali ini dan lagi-lagi apakah connect? Enggak ternyata. Belum ada follow up dari tim Aura kali ini hanya mencicil saja ke seorang Rek yang bisa dibilang ya dia nggak akan terlalu bisa bermain agresif lagi gitu. Karena memang HP-nya sudah hilang setengah. Tapi One di sini benar-benar mengganggu banget sih. Dengan rotasinya itu sangat-sangat amat menjengkelkan dari seorang One. Dia bisa aja clearing minion dengan cepat di semua lane yang dihinggapin. Dan permasalahannya adalah dari Aura mereka mau nggak mau jadi ke distract. Mereka harus nge-stop Link juga, mereka harus push objektif juga. Dan kali ini entah gimana caranya dari Aura sendiri mereka coba untuk melakukan inisiasi setidaknya membuat Linknya ya mau nggak mau balik untuk nge-cover teman-teman dari EVOS. Benar banget, tapi kalau kita lihat dari tadi gitu loh, dari seorang Rek tuh menjadi target utama dari teman-teman Aura. Tapi kita lihat sebelah sana, Godiva. Lihat One-nya bakal dikejar kali ini tapi bakal berubah targetnya. Laraji dan juga Luminer terpaksa dipukul mundur kali ini sama teman-teman Fansong. Oh my god, Fansong berada di paling depan kali ini mencoba untuk mencicil saja HP dari Luminer dan juga Laraji. Ya, 3 magical damage dari tim EVOS Legends tidak mampu untuk men-shutdown teman-teman dari Aura. Padahal kita lihat di sini dari pergerakannya benar-benar luar biasa. Tapi One ternyata hampir mencapai level 15 kali ini sendirian di sisi bawah. Tidak bakal mencoba untuk mengikuti war yang dilakukan oleh tim EVOS Legends dan juga Aura. Mereka mencari kesempatan. Walaupun sini sudah masuk 11-5, masuk menit 11 menuju menit 12. Tapi kita lihat perbedaan networknya hanya 3.000. Di sini dari sisi EVOS mulai mengejar ketertinggalan yang dilakukan dari tadi gitu loh. Dengan pergerakan One yang selalu solo. Tapi kita lihat di sisi sini Phoenix mencoba untuk mengunci seorang One kali ini. Tapi One masih mencoba untuk menghindari pergerakannya dan mencoba untuk split push lagi. Karena agak sedikit sulit sih dari Aura kalau ketika mereka mau coba lakukan inisiasi ke arah Lordnya. One benar-benar nggak gangguin banget. Dia benar-benar komit banget di posisi ke bawah dan benar-benar nggak digangguin sama sekali. Kayak Godiva berkali-kali mau nggak mau kayak harus pindah rotasi terus-menerus. Tapi kita lihat Dankinya yang bakal menjadi Imperial Justice-nya. Nice banget dari seorang Clover dan bahkan One-nya bakal terpancing dan besok Black mulai dibuka. Berhasil mendapatkan seorang Phoenix tapi kita lihat ternyata Reki juga bakal ter-take down kali ini. Pasif dari Nana terpaksa diblokin oleh seorang Luminer tapi masih bisa dimakan oleh Abyssal dari seorang Selena. Laraji bakal dikejar sampai ke base. Enggak, ternyata masih ada One yang bakal dicoba dikejar oleh seorang Clover kali ini. Ada energi kah? Enggak ternyata. Mau kemana One-nya? Bakal coba dikejar. Meanwhile kita lihat Funstrong dan juga Darkness yang bakal coba untuk mengarah ke arah Lord. Sedangkan One-nya masih bisa pinch noise ke arah tembok-tembok di arah bawah. Tapi Lordnya kali ini berhasil diambil sama tim Aura. Funstrong benar-benar strong kali ini. Dan lihat apakah mereka bakal mencoba untuk mendapatkan blue buff-nya. Apakah bisa mengambil kali ini. Tapi lihat sebelah sana. Laraji masih mencoba bertahan di core. Jadi buka di sebelah sana. Tapi kita lihat One akankah bisa di-shutdown. Tapi pas Offline masih mencoba untuk mundur kali ini. Tapi Nolina Blitz sudah dibuka sama seorang Nana. Mengincar ke arah depan. Ini dilakukan oleh seorang Funstrong. Iya benar banget, mendapatkan Danki saja kali ini. Membuat Aura sedikit bernapas lega karena tidak ada ini ya, tank yang bisa dibilang kayak, nice banget di situ dari seorang Darkness. Dengan Abyssal Arrow-nya berhasil menggigit dan sedikit men-stun sedikit seorang One. Kali ini mulai dicepit dengan 4 hero, kali mau kemana One-nya? Dan ditungguin ternyata sama seorang Darkness. Wow. Meanwhile kita lihat di arah atas. Lordnya bakal coba digebuk-gebukin sama teman-teman dari EVOS. Sudah mulai ada rotasi dari teman-teman Aura juga. Mereka benar-benar nggak mau menyia-nyiakan Lord pertama mereka. Ya, permainan yang sangat luar biasa dilakukan sama teman-teman Aura kali ini men-zoning out teman-teman dari EVOS Legends. Tapi Lord dari sisi atas mengincar ke arah turret inhibitor sepertinya 2 akan pecah begitu saja. Mencoba untuk menghentikan tapi agak sedikit susah kali ini. Rek hampir saja ter-shutdown di sebelah sana tapi kita lihat situ Luminer. Luminernya bakal ter-pick off kali ini tapi kita lihat Danki yang sudah mulai muncul. Laraji masih coba survive dan masih ada Tongkian meskipun tidak bisa menyelamatkan seorang Darkness yang agak sedikit maju ke arah base-nya. Ya, dan semua inhibitor dari tim EVOS Legends berhasil diambil sama tim Aura. Funstrong benar-benar masih menunjukkan kekuatannya kali ini. Imperial Justice coba untuk mengunci pergerakan dari Laraji kali ini. Tapi Laraji masih cukup tanky, masih coba untuk bertahan.
Tapi lihat dangkinya, oh my god, perih banget. Kena semuanya. Damage yang dikeluarkan dari seorang Panstrong kali ini. Siapapun yang mau maju bakal coba dilahap kali ini. Bahkan Panstrongnya menjaga posisi yang cukup baik kali ini. One-nya juga bakal diharas habis-habisan. Panstrong masih berada di paling depan dan bahkan terkena flame shot yang dikeluarkan oleh seorang Luminer kali ini. Kita lihat bakal coba memukul mundur. Masih bisa ditahan oleh EVOS Legends. Belum bisa di-end sama tim Aura kali ini, malah Dangkim cuma mencari posisi dari teman-teman Aura. Panstrong, Molina Smoch kali ini masih ada Tamus, masih ada Panstrong mencoba mengunci karena Dangki kali ini. Ternyata dari seorang Dangki masih mencoba menjaga di lini paling sangat amat depan. Imperial Justice tanpa softnet dibuka kali ini. One mencoba untuk mengunci pergerakan dari seorang Phoenix. Phoenix berhasil di shutdown, tapi apakah One bisa selamat kali ini? Masih mencoba untuk men-push dari Godiva. Ya, Godiva benar-benar jagain banget biar minionnya setidaknya nggak terlalu jauh. Dan bahkan lihat Panstrongnya masih mendapatkan seorang Dangki. Lara G juga bakal di take down begitu saja. Double point berhasil diamankan oleh seorang Panstrong. Double buff yang benar-benar menjadi hyper carry dari tim Aura kali ini. Bakal langsung mengekspos ke arah base-nya kali ini. Mulai terbuka dan itu dia. Aura berhasil mengamankan poin mereka yang pertama. Game pertama kali ini diambil dengan sangat cepat dari tim Aura. Game yang sangat-sangat intens dilakukan. Walaupun ada sedikit perlawanan dari EVOS Legends, tapi Aura benar-benar menunjukkan performa yang luar biasa. Iya benar banget. Kali ini apakah dari EVOS mereka harus mengatur ulang strategi lagi. Benar-benar mencoba untuk mungkin dari sisi draft pick. Aku nggak tahu sih apakah mereka akan melepas Selena di game yang kedua. Karena memang yang menjadi disaster adalah adanya Selena. Betul sekali di situ. Dengan lepasnya Selena kali ini bisa mengunci kepergerakan teman-teman dari EVOS Legends sendiri. Ditambah di sini EVOS masih bertahan dengan meta permainan 2 tank ya, walaupun satunya sudah menjadi offlanernya ya. Sedangkan kalau kita lihat dari sisinya Aura sendiri, mereka tidak ada pure tank. Mereka hanya punya 2 sustain hero di situ dengan ada Tamus dan juga Sylvana. Yes, tapi kita bakal melihat item build. Sebentar lagi kita bakal melihat sebenarnya item-item apa saja yang dibikin sama kedua belah pihak. Well, sedangkan 5 emas yang dilakukan oleh EVOS Legends sebenarnya memberikan gold yang cukup seimbang untuk teman-teman dari EVOS sendiri. Tapi di sini pergerakan yang dimiliki oleh Aura untuk bermain lebih agresif di early jauh lebih worth ya kalau kita lihat. Iya, dan kalau kita lihat juga Panstrong dia sampai bikin item defense, dia bikin Thunderbelt, dia juga bikin Queen Wings. Itu benar-benar untuk menghalau pergerakan dan damage semua yang masuk dari tim EVOS sendiri. Dan bahkan dia bikin Bloodlust.